got so motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, nama saya Waikal Antonius, NPM 2022-43501328. Dan saya Muhammad Rifki Badiar, NPM 2022-43501319. Dan saya Muhammad Yazadi Hastiawan, NPM 2022-43501327. Kami akan mempresentasikan aplikasi yang sudah kami buat dengan bantuan NetBeans dan database MySQL. Ngebuat database-nya Ticket App. Di dalam Ticket App ini kita udah ngebuat tabel-tabel yang akan digunakan nanti dalam aplikasinya. Mulai dari table login, isinya nanti ada ID, username dan passwordnya, lalu tabel-tabel lain yang sudah disesuaikan sesuai dengan kebutuhan yang akan kita gunakan. Di sini adalah tampilan codingan dari koneksi untuk mengkoneksikan antara NetBeans dan si database MySQL-nya. Di sini kita udah import package-nya untuk menghubungkan. Lalu kita buat prosedur untuk mendapatkan koneksinya. Ini untuk mendapatkan URL-nya masuk ke database yang sudah kita buat tadi dengan nama database Ticket App. Lalu jika koneksi ini berhasil, akan menghasilkan pesan berhasil. Jika gagal, akan mendapatkan pesan gagal. Lalu di sini kita panggil koneksinya. Kita coba di sini. Nah, di sini akan ada pesan berhasil, berarti koneksi ini sudah aplikasi ini sudah terkoneksi dengan database. Lalu kita masuk ke codingan selanjutnya, yaitu untuk si aplikasinya. Secara umum, aplikasi ini codingannya akan kurang lebih akan sama semua. Nanti untuk demo-nya akan dibantu dengan teman-teman saya, tapi saya akan menjelaskan salah satu contohnya seperti di form admin ini. Pada form admin yang kita buat, kita udah menginput package-nya semua di sini. Lalu kita membuat prosedur untuk auto number ini digunakan untuk agar supaya saat menyimpan, setelah selesai menyimpan, si ID akan otomatis tambah 1 setiap kali kita berhasil menyimpan. Jadi dia akan otomatis menyimpan auto increment si ID-nya. Kita mendapatkan dari database login di order by ID. Ini yang akan bertambah si ID-nya. Lalu, jika default, dia bakal tambah user 001. Jika udah ditambahkan, nanti dia akan bertambah sesuai dengan si angkanya. Lalu koneksi kita close, dan kalau gagal ada tulisan auto number fail. Lalu kita buat prosedur untuk menghapus semua text field yang setelah disimpan, dia akan kembali mengulang menjadi kosong. Di sini kita text field-nya diubah menjadi kosong. Ini log data untuk menampilkan data ke tabelnya. Kita ambil dari login, dari database table login. Lalu ini untuk kolom-kolomnya, ID user, username dan password. Jika nanti ini
berhasil ditampilkan, akan menampilkan sesuai dengan si si kolom-kolom ini. Jika enggak, nanti akan ada pesan ada kesalahan. Lalu ini untuk searching datanya, di mana akan ada tabel search di tabel aplikasi kita. Jika ini kita masukin codingan SQL-nya, kalau misalkan dia ID-nya atau username-nya seperti yang kita ketikkan di text field ini, dia akan menampilkan datanya. Jika enggak, dia akan nggak menghasilkan apa-apa. Lalu untuk menampilkan si tabelnya, nanti kita add kolomnya ID username password sesuai dengan database table yang udah kita buat di table login tadi. Lalu nanti akan mengambil log dan auto nambah ya di si prosedur itu. Lalu untuk button simpan sendiri, nanti setelah kita masukkan akan disimpan, itu akan menginsert into login dengan value yang udah kita sesuai dengan text field yang ada di sini. Jadi dia akan mengambil dari text field sini dan akan menginsert into value yang udah kita masukin, kita coba. Lalu execute update dan di close. Nanti akan ada option pane akan muncul pop up gitu yang menampilkan data udah kesimpan. Kalau udah berhasil, nanti akan lalu masuk ke prosedur load data tadi. Si data yang kita simpan akan muncul di table. Jika gagal, akan ada simpan data gagal. Lalu akan memanggil prosedur menghilangkan tadi untuk menghapus semua. Lalu akan memanggil prosedur auto number tadi untuk menambahkan ID tadi 1. Lalu untuk edit, ini untuk mengedit buttonnya, untuk mengedit table, mengedit table. Di sini kita masukin update table, add table login. Kalau username atau passwordnya username atau password, di mana akan mengacu kepada ID-nya. Dan jika nanti bisa diedit, ada pop-up message juga data berubah. Jika gagal, akan ada pop-up ada pesan kalau update gagal. Untuk button hapusnya, itu akan menghapus si table, si database. Ini untuk menghapus database, kita sudah masukin codingannya untuk menghapus dari table login, di mana mengacu pada ID-nya. Jika berhasil, data bakal kehapus, ada pop-up message. Kalau tidak, akan ada pesan hapus gagal. Lalu untuk membatalkan, jika kita sudah ngeklik si table tapi nggak jadi, itu bisa dibatalin. Lalu nanti bakal jadi kosong, load datanya akan balik lagi, dan auto-nya bakal balik lagi. Ini untuk supaya si table nanti di aplikasi bisa diklik. Jadi ini kita udah masukin, jadi setiap si table akan diklik, dia bakal mengacu pada text field ini. Kurang lebih akan kayak gitu. Nanti setiap form yang kita buat ada 5 form, yaitu ada form admin, form jual, form pembeli, form admin, ada form musisi, form jadwal, form tiket, dan form pembelian. Nanti kurang lebih codingannya akan sama, kecuali pembelian. Saya jelasin pembelian sedikit. Untuk pembelian, ini kurang lebih akan sama, cuma kita ganti di
setiap form itu diganti ke penyimpanan table di database tiket app tadi. Ini dimasukin ke dalam table form penjualan. Lalu ini kita juga buat proses auto number. Untuk ngeload data juga kita buat. Di sini akan ada, nah ini ada tambah transaksi ini untuk menambahkan, jadi setiap ID yang akan membeli itu nggak cuma satu bisa ngebeli tiketnya, tapi bisa berapa? Misalnya kita mau beli tiket kategori VVIP dan VIP, itu memungkinkan dalam satu ID. Jadi dalam satu ID tersebut bisa mendapatkan 2 kategori tiket dengan harga berbeda, dan nanti akan ditambahkan otomatis. Lalu ini akan mendapatkan, di sini dia akan mengambil dari text field jumlah dan text field tiket harga, dan akan dikalikan totalnya berapa. Lalu ini formnya kurang lebih masih sama, dia akan menyimpan. Untuk form pembelian ini kita memakai 2 database, yaitu form penjualan dan form penjualan rinci, dan di mana nanti setiap yang pembelian si satu ID membeli berapa tiket itu akan dimasukkan ke dalam sini. Ini kita pakai form database table form penjualan, lalu prosesnya sama, lalu dicoba lagi masukin ke penjualan rinci si table ID CS, ID tiket, nanti dimasukin masing-masing value-nya ke dalam table form penjualan rinci ini. Itu aja codingannya, kayaknya udah semua yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya untuk demo aplikasinya akan dibantu dengan teman-teman saya. Sekian, terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan pendemoan aplikasi yang sudah dibuat dengan rekan saya bernama Mas Mikael ini. Di sini ada tabel form login ya. Di sini bisa dilihat ada username dan password. Di sini kita sebagai adminnya untuk memasukkan username yang sudah kita buat yang berada di MySQL tersebut. Kita memasukkan username yang bernama admin dan passwordnya admin. Lalu di sini kita untuk login. Dan login ini berhasil dikarenakan kita sudah mengintegrasikan antara form login ini dan form yang ada di MySQL yang sudah kami buat. Nah, di sini ada beberapa tampilan dari aplikasi tersebut. Setelah login tadi ada dashboard admin, musisi, sebelahnya ada jadwal, tiket, dan pembelian. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dashboard admin tersebut. Oke, di sini ada untuk dashboard admin ini untuk membuat admin, ada beberapa admin. Ketika kita memasukkan username baru, bebas username-nya apa, dan ID usernya ini akan bertambah sendiri sesuai dengan apa yang tidak ada di ID user, username, dan password di samping. Itu akan bertambah secara otomatis dikarenakan kami sudah buat secara otomatis number yang ada di MySQL codingan tadi. Di sini kita akan coba masukkan username baru ya, dan password yang baru untuk admin baru. Di sini kita memasukkan admin 5 dan passwordnya admin 5. Dan setelah kita simpan, itu admin baru akan ada notifikasi data tersimpan. Dan ketika data sudah tersimpan tersebut, dari data tersebut akan tampil di tabel sebelah kiri yang sudah kami buat. Itu ada tampilan beberapa admin yang sudah kita buat. Dan ketika kita mau mengedit salah satu admin, itu bisa ngeklik salah satu admin user yang kita pilih, lalu kita edit username dan password kita sesuai dengan keinginan kita. Kita di sini akan mengganti coba namanya admin 4 dan passwordnya adalah admin 4.
Setelah kita klik edit, itu secara otomatis akan berubah berdasarkan sistem yang sudah kami buat. Dan ketika kita mau menghapus salah satu admin yang sudah kita buat, itu kita tinggal klik user yang ada di sebelah kiri, lalu kita klik hapus. Dan ada notifikasi yakin apakah Anda menghapus. Di sini setelah kita klik OK, data akan terhapus secara otomatis by sistem yang setelah kita buat. Di sini ada tabel pencarian. Di sini ketika kita mau mencari secara cepat gitu ya, admin yang telah kita buat, contohnya kita akan mencari admin 2. Kita langsung klik aja yang benar admin 2. Di sini secara default dia akan mencari user atau admin yang telah kita buat di sini. Biar lebih cepat dan efektif cara tersebut kita buat. Oke, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dashboard dari musisi tersebut. Di sini ada beberapa tampilan ya. Yang pertama ada ID musisi, nama musisi, kategori, dan negara. Dan sebelah kanan tersebut itu ada deretan beberapa artis ya, yang sudah kita daftarkan berdasarkan sistem. Dan coba di sini saya akan membuat musisi baru yang bernama Coldplay. Di sini kita ID musisi ini secara default kembali otomatis akan bertambah dengan secara otomatis. Di sini sebelah kanan kan ada 1 2 3 4 5 A001, A002, dan setelah kita tambahkan nama musisi baru itu secara default otomatis ID musisinya akan bernama A006. Di sini kita pilih kategori dari si musik ini, mau single, duo, atau grup, atau band. Di sini kita akan memilih yang namanya band aja. Nah, kita pilih nih negara nih dari mana nih Coldplay, Amerika. Tulis Amerika. Oh yes, bisa. Dan setelah kita simpan, data tersebut akan tersimpan secara otomatis default dan akan terekam ada tabel di sebelah kanan kita. Oke, itu udah tertulis ya tiket musisi apa aja yang sudah kita rekap untuk kita jual belikan di aplikasi tersebut. Dan di search pencarian paling atas itu untuk memudahkan user atau si para konsumen untuk mencari musisi apa yang mereka inginkan atau mereka cari. Contohnya ada Coldplay di sini, kita langsung klik aja nama artis Coldplay, itu langsung default sendiri. Paling atas namanya Coldplay tanpa kita harus mencari-cari scroll ke bawah seperti itu. Dan sini ada JKT48. Coba kita ini JKT48. Dan untuk mengubah nama musisi tersebut seperti dashboard login tadi, kita bisa mengubah nama musisi tersebut dari JKT48 misalnya kayak acara konsernya Gilga Syahid. Dari sini kategorinya single. Oke. Negaranya Indonesia. Setelah kita klik edit, itu akan secara default otomatis pun akan berubah. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari tab text field hapus ini. Di sini kalau ketika kita ingin menghapus daftar nama artis yang sudah kita buat, kita tinggal mengklik salah satu. Misalkan saya mau menghapus yang Gilga Syahid. Nah, ketika kita klik hapus, itu secara default akan terhapus berdasarkan sistem dan rangkaian yang kita buat. Ini akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Muhammad Dias Setiawan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Muhammad Dias akan menjelaskan di kolom jadwal
Oke, di sini saya akan ngejelasin. Dan di sini untuk ID jadwal itu dia otomatis, dan ini di sini ada nama musisi, kita hanya perlu search aja langsung keluar semua. Kita akan search contohnya Coldplay yang tadi seperti teman saya sudah input. Udah pencet pilih, dan di sini udah ada negara asalnya. Dan untuk tanggal, lokasi maupun kota itu kita ngisinya manual. Seperti contohnya tanggal hari ini, tanggal 7 Januari 2024. Dan untuk lokasinya di Istora Senayan, Jakarta. Dan kuotanya ini kita bisa bebas pilih. Contohnya kita pilih saja untuk kuotanya 2. Dan di sini kita klik simpan. Dan data pun tersimpan, dan dia akan otomatis muncul di bawah sini. Dan maupun itu kita juga bisa mengedit jadwalnya. Kita tinggal tekan yang tadi, lalu habis itu misalnya kita mau edit kuotanya menjadi 3.000. Lalu tinggal pencet edit. Nah, kemudian untuk kita bisa juga menghapus jadwal dari tiket tersebut. Kita tekan, lalu kita hapus. Ya, nanti kita akan tekan menghapus, dan kemudian pun data terhapus. Baik, segitu saja dari kolom jadwalnya. Mari kita beralih ke kolom tiket. Di sini kita beralih ke menu tiket. Dan di sini ada, baik, di sini kita sudah muncul di menu tiket, dan di sini pun ada ID tiket yang tadi sudah kita pilih. Dan di sini ada kelas tiketnya, VIP, VIP, Chat 1, Chat 2 maupun Chat 3. Kita pilih saja VVIP. Lalu di sini ada harga tiket yang bisa bebas kita masukin. Contoh untuk harga tiketnya 100.000. Nah, lalu disimpan. Dan data tersimpan, lalu dia akan muncul di sini, di menu ini, di kolom ini. Baik, untuk menu carinya pun kita bisa search di sini. Contohnya T007, di tiket yang sudah tadi kita beli. Untuk kolom cari ini kita juga bisa gunakan untuk mencari tiket-tiket, karena kan seandainya ini jumlahnya banyak pun kita sulit mencarinya kalau harus scroll satu persatu ya. Jadi ini menu cari ini buat mempermudah kita untuk mencari tiket yang sudah kita simpan. Contohnya kita ketik tiket yang tadi VVIP, Chat 1 bisa, Chat 3 bisa. Nah, lalu untuk jika kita masih mau ingin mengedit tiket tersebut, kita bisa klik, dan misalnya kita akan merubah di menu harga tiketnya menjadi 200.000. Lalu kemudian tinggal pencet edit saja. Dan data pun berubah menjadi 200.000 ya. Dan lalu dan lalu kemudian ada menu hapus. Kita bisa klik, lalu kita kemudian mencet hapus. Lalu tekan OK. Data pun terhapus. Baik, untuk menu tiket hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kemudian kita ke menu pembelian. Oke, di sini kita sudah beralih ke menu pembelian tiket konsernya. Dan di sini ada kolom tanggal, ID pembeli, nama pembeli, nomor HP, ID jadwal, nama musisi, tanggal konser, lokasi. Dan untuk tiketnya ada ID tiket, kelas tiket, jumlah tiket,
dan harga tiket. Baik, untuk di sini tanggalnya tertera tanggal 7 Januari 2024 dan itu otomatis sudah tertera. Jadi tidak bisa dimanipulasi dan sebagainya. Dan begitu juga di pembeli, kita hanya bisa memasukkan nama pembeli maupun nomor HP pembeli. Dan untuk di ID jadwal kita bisa search atau cari, dan kita contohnya JKT48, lalu kita pilih dan dia sudah otomatis ID jadwal, nama musisi, tanggal konser, dan lokasi sudah tertera. Baik, untuk tiketnya pun seperti itu sama, kita bisa cari, misalnya kita mau yang VVIP, kita klik pilih, dan di sini ada jumlah yang bisa kita isi sendiri karena yang ID tiket, kelas tiket maupun harga tiket sudah tidak bisa diganti-ganti ya, menghindari penyalahgunaan maupun hal-hal yang lainnya. Dan di sini kita gunakan, kita ketik jumlahnya dua tiket, lalu kita masukkan nama pembeli, misalnya admin 1, lalu nomor HP, dan ini kita contoh saja ya nomor HP-nya, lalu kita klik tambah. Dan di sini udah tertera dan dia otomatis menghitung dari harga tiket ke totalnya langsung 300 gitu. Di sini ada ID tiket, kelas tiket, harga tiket, jumlah tiket, dan total tiket. Total harga tiket yang kita harus keluarkan. Oke, di sini kita akan coba nambahin tiket di kelas lain. Kita contohin saja ya. Karena dia bisa, contohnya cat 1, lalu kita tekan pilih, dan dia otomatis keluar cat 1, harga tiketnya Rp50.000. Dan kita masukkan contoh jumlahnya 3 tiket. Dan di sini kita sudah muncul dari ID tiket, kelas tiket, harga tiket, jumlah maupun total harga yang harus kita keluarkan. Dia otomatis menghitung. Dan ini misalnya jika kita beli VVIP 2 dan cat satunya 3, total 5 tiket, dan total harganya sudah terhitung di sini otomatis Rp450.000. Baik, di sini pun kita ada fitur untuk menghapus tiket. Kita contohkan saja 1, kita hapus, dan di sini sudah terhapus ya. Dan kemudian kita bisa klik simpan, dan data pun tersimpan. Otomatis dia akan merestart sendiri ya. Baik, sekian saja yang bisa kami jelaskan, terutama dari saya. Terima kasih. Satu lagi kita punya menu di tentang ini kita cuma memasukkan siapa yang ngebuat tiket aplikasi ini aplikasi tiket konser musik. Kita yang buat kelompok 6, Michael, Rifki, dan Dias. Kayaknya itu aja yang bisa kita jelasin mengenai aplikasi yang udah kita buat. Ya itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.